Halo, ya. Sip, sip. Cek, cek. Cek, cek. Haleluya. Shalom, Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali di rumah Tuhan pagi ini. Sidang banyak kasih Tuhan. Shalom. Untuk bangkit berdiri, sama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita masuk dalam rumah Tuhan. Haleluya. Terima kasih sungguh ajaib tuh
karena kasih kemurahan, pemeliharaan-Mu nyata dalam hidup kami. Sepanjang minggu Kau telah memberkati kami, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, dan menolong kami dari berbagai kegiatan kami. Terima kasih Tuhan. Hingga pagi hari ini Kau layak menerima pujian dan penyembahan kami Tuhan. Karena Kau hebat, karena Kau dahsyat Tuhan. Sebelum kami memulai, mari Kau urati hamba-Mu yang Kau telah pilih melayani pada hari ini, yang solid direksinya, para pemain musik Tuhan. Hamba memberitakan firman-Mu, Engkau urapi dalam nama Yesus. Biarlah masa depan mereka cerah di dalam Tuhan. Terima kasih, kami serahkan terus pekerjaan Tuhan di tempat ini, GBI Kampung jam 7 pagi. Tuhan memberkati, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa ke tempat ini di dalam nama Yesus. Engkau berkati lingkungan ini Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati yang bergabung dalam live streaming di mana mereka berada. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar ibadah kami pada hari ini ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, saudara, boleh selamat kanannya katakan selamat datang di rumah. Haleluya, kita akan pujian terima sukacita. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini disampaikan bisa bertumbuh dalam hati kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kau yang begitu baik dalam kehidupan kami. Mendengar pujian firman jadi manusia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami membuka hati kami. Roh Kudus, biarlah kuasa-Mu menyentuh setiap hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh dibaharui dengan firman Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Firman jadi manusia, firman jadi manusia. Haleluya. Di antara kita ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Juru Selamatku. Doaku ringan bagimu, bagi saatnya aku. Haleluya. Amin. Bagi setiap saat. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus Kaulah Juru Selamatku. Haleluya. Doaku ringan bagimu. Benar Tuhan, adalah pintu bagi setiap yang ada dalam kami. Setiap kami sedang berada dalam kondisi yang lemah dan putus asa, Tuhan yang menguatkan kami. Ketika semua jalan tertutup, tetapi kami masih memiliki Yesus yang membuka jalan untuk kami dapat terus melangkah melewati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kasih anugerah dan kebaikan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bila setiap firman yang ditabur menjadi kekuatan, menjadi semangat, dan firman-Mu mengubahkan hidup kami. Berfirmanlah Kau Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Silakan duduk. Para pelayan Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat pagi, salam. Kita bersyukur kita kembali dapat datang beribadah di gereja kita di tempat ini. Mari kita buka kitab kita yang terambil dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-9 ayat ke-23. Kitab Yeremia pasalnya yang ke-9 ayat ke-23 sampai ke-24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setianya, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema kebenaran firman Tuhan pagi hari ini adalah mengenali kelemahan kita. Kita sebagai manusia, saudara, pasti kita memiliki banyak kekurangan, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Misalkan saya berprofesi sebagai seorang guru, tetapi saya tidak bisa menyembuhkan orang karena saya bukan seorang dokter. Ya. Saya tidak bisa membuat instruksi bangunan karena saya bukan seorang insinyur. Dan tidak ada manusia yang memiliki kesempurnaan di dalam hidupnya, karena kesempurnaan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Setiap manusia kita pasti punya kelemahan. Tetapi ada banyak orang yang tidak menyadari kelemahannya itu dan kekurangannya itu, sehingga dia tidak mau dipandang sebagai orang yang lemah, sehingga dia tidak mau dipandang sebagai orang yang memiliki kekurangan. Dengan cara dia melakukan banyak kegiatan, dengan cara dia melakukan banyak hal agar dia tidak dilihat sebagai orang yang lemah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Yeremia tadi mengatakan di dalam firman Tuhan bahwa sebaiknya kita harus memahami, kita harus mengenal Tuhan karena kasih setia yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kelemahan yang kita miliki saat ini membuat kita semakin menyerahkan diri kepada Tuhan dan merendahkan diri kepada Tuhan atas setiap kekurangan dan kelemahan yang kita miliki. Sehingga Tuhan akan menguatkan hidup saudara. Sehingga Tuhan akan menutupi setiap kelemahan dan kekurangan saudara. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang mengasihi hidupmu. Dia adalah yang mengenal bagaimana karakter hidup saudara dan mengetahui isi hatimu yang paling dalam. Dia tahu. Ya. Itu sebabnya saudara, kita harus mengenali apa yang menjadi kelemahan kita. Dan kita tahu kita lemah dalam hal itu, maka kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita merendahkan diri di dalam hadirat Tuhan, dan kita memohon supaya Tuhan menguatkan hidup kita. Amin. Amin. Pada saat pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita dapat mengenali kelemahan yang kita miliki di dalam diri kita. Yang pertama, ada 3 hal. Yang pertama adalah kita harus mengakui kelemahan kita saat kita ditegur oleh orang lain, bahkan saat kita ditegur oleh Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 7 berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi saudara, kita harus mengakui kita punya kelemahan.
Ketika ada orang yang menasehati saudara, ketika ada seorang yang menegur hidup saudara, saudara harus akui, oh iya ternyata saya memang salah di sana. Oh iya saya memang lemah dalam hal itu. Paulus juga mengakui, bahkan di Korintus dia berkata, ada duri dalam daging di dalam diri saya sehingga membuat saya tidak bisa meninggikan diri. Ya. Membuat Paulus tidak meninggikan diri. Dia seorang penginjil yang besar pada masa itu. Dia pergi ke banyak kota, banyak daerah dan banyak tempat. Banyak orang mengenal Yesus di dalam penginjilannya, di dalam kabar pemberitaan Injil yang dia sampaikan. Tetapi Paulus berkata, biarlah hal itu tidak membuat aku meninggikan diri. Dan aku semakin sadar karena ada duri dalam dagingku yang membuat diriku itu punya kelemahan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mengakui kelemahan kita, menolong diri kita itu untuk selalu merendahkan diri dan merendahkan hati kepada Tuhan. Ketika kita merendahkan diri di dalam hadirat Tuhan, itu artinya kita membiarkan Tuhan bebas berkarya dalam hidupmu, dan melalui hidup kita dapat memuliakan Tuhan. Jadi kelemahan yang ada di dalam diri saudara tidak membatasi saudara untuk memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena saudara sudah merendahkan diri di dalam hadirat Tuhan dan membiarkan Tuhan berkarya dalam hidup saudara. Harus bisa mengakui kelemahan. Ya Pak, saya lemah. Ya, saya lemah dalam hal. Ya mungkin kalau anak sekolah mulai lemah dalam hal belajar, lemah dalam mengingat pelajaran. Oh Pak, saya mungkin dalam bekerja, oh saya lemah, susah sekali untuk bangun pagi atau apapun. Ya. Saya susah sekali untuk melakukan banyak pekerjaan. Saya hanya fokus ke satu pekerjaan, atau saya lemah dalam mengingat tentang satu hal. Saudara harus bisa merendahkan diri kepada Tuhan, mengakui kelemahan. Jangan ditegur orang malah saudara lebih marah daripada dia. Jangan dinasihati oleh orang, saudara nggak diterima. Saudara nggak terima nasihat orang, saudara tidak terima kritikan orang. Dan mengakui bahwa hidupmu yang paling benar. Mengakui bahwa yang kau lakukan saat ini yang paling benar, padahal itu salah. Ya. Jadi harus bisa mengakui kelemahan di dalam diri kita. Saya pun ada kelemahan, dan saya mengakui kelemahan saya. Dan dari situ saya belajar dan meminta kepada Tuhan beri kekuatan agar kelemahan yang saya miliki dapat saya kurangi. Yang kedua saudara, bagaimana supaya kita bisa mengenali kelemahan dalam hidup kita? Yang kedua adalah jangan menilai orang lain dari kelemahannya. Matius 7 ayat 3 berkata, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ya. Yang kedua, jangan menilai orang dari kelemahannya. Oh dia orang susah, oh dia orang miskin, dia bisa buat apa sih? Oh dia tidak sekolah, tidak ada sekolahnya, dia cuma lulusan SD, dia bisa kerja apa sih? Ya. Oh dia hanya pekerjaannya hanya tukang ojek online, dia hanya tukang cuci gosok, dia hanya pelayan rumah makan, dia bisa buat apa sih? Kadang-kadang manusia seperti itu saudara, kita menilai orang dari kelemahan dan kekurangannya, sehingga kita menganggap rendah orang itu dan merendahkan orang itu, dan menganggap saudara derajatnya lebih tinggi daripada saudara. Padahal Matius tadi berkata, mengapa
Sedangkan balok itu kayu yang besar. Ya. Serpian kayu yang tipis itu saja saudara bisa lihat di dalam diri orang lain. Kesalahan dan kelemahan orang lain yang kecil saja saudara bisa tahu, tapi kesalahan di dalam dirimu saudara tidak mengakuinya. Ya. Adanya kelemahan dalam diri orang lain bukan berarti seorang itu tidak bisa memiliki kelebihan. Kalau orang punya kelemahan, pasti dia juga punya kelebihan. Tapi selama ini kita selalu menganggap bahwa dia punya kelemahan dan dia tidak punya kelebihan. Bisa saja suatu saat nanti kelebihan yang dia miliki dapat mengurangi kelemahannya dan dia bisa bangkit kembali. Tapi orang kebanyakan hanya menilai dari sisi kelemahannya dan menganggap dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus selalu mengajarkan kepada kita, saudara, untuk mengasihi orang lain, menolong orang lain, mencintai orang lain. Yesus selalu mengajarkan kepada kita untuk mengampuni orang lain. Dia tidak mengajarkan kita harus mengasihi orang lain, tapi kita lihat-lihat dulu orangnya, tidak. Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia. Sesama ini artinya semua orang, tanpa lihat dia agamanya apa, tanpa lihat dia sukunya apa, tanpa lihat status sosialnya itu bagaimana, tidak. Yesus katakan sesama manusia, semua orang siapapun itu, baik dia agama Kristen ataupun agama lain, kasihilah mereka. Baik dia suku Batak, suku Jawa atau suku yang lain, tetap kasihilah mereka. Dan ini dikuatkan oleh Tuhan Yesus tentang perumpamaan orang Samaria. Bagaimana ada seorang yang baru diculik yang dia berada di pinggir jalan sedang kesakitan. Ada orang yang lewat di depan dia, yang tadinya dia orang dari suku Lewi, orang yang melayani Tuhan, tidak ditolong. Orang dari suku berikutnya tidak ditolong, tapi ada orang Samaria yang dianggap orang itu orang paling rendah, tapi dia bisa menolong orang ini yang sedang dirampok itu. Dia bawa ke penginapan dan dia tolong. Dia panggil tabib, dia obati, dia kasih uang, kemudian dia tinggalkan. Jadi yang kedua, saudara, jangan pernah menilai orang dari kelemahannya, karena kita dipanggil Tuhan bukan untuk menjadi hakim bagi orang lain. Ya. Jangan pernah menghakimi orang. Karena penghakiman itu hanya tugas dari Tuhan. Kita tidak berhak untuk menghakimi orang. Yang bisa kita lakukan mengasihi, mengampuni, menolong orang. Kita tidak berhak menghakimi dosa orang. Oh, dia berdosa. Emang saudara hidupnya sudah lebih benar daripada dia? Memang hidupmu sudah lebih kudus daripada dia? Yesus saja datang ke dunia ini untuk orang berdosa, supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara, bagaimana supaya kita bisa mengenali kelemahan kita? Yang ketiga adalah kita harus menyadari kasih karunia dari Tuhan itu sudah lebih dari cukup. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Korintus berkata, cukup kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kekurangan bukan berarti sebuah kehancuran dalam hidupmu. Kelemahanmu bukan berarti hidupmu sudah hancur, tapi di dalam kelemahanmu itu justru Tuhan akan menolong hidup saudara. Justru kita semakin mengandalkan Tuhan, dan kita semakin bersyukur atas anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara. Jadi ketika saudara punya masalah, punya pergumulan, punya persoalan yang berat, lihatlah anugerah Tuhan. Lihatlah
karunia Tuhan yang diberikan dalam hidup saudara, saudara saat ini saja bisa hidup, bisa melayani, bisa bekerja, semua karena Tuhan. Bersyukurlah akan hal itu. Andalkanlah Tuhan dalam hidup saudara, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Makanya dikatakan cukuplah kasih karunia Tuhan. Tuhan, kasih karuniamu saja kau berikan dalam hidup saya, sudah cukup Tuhan. Artinya saudara tidak lagi meminta banyak kepada Tuhan. Saudara bisa datang bergereja saat ini dalam keadaan yang sehat, itu semua karena Tuhan. Bisa melayani saat ini, saudara bisa bekerja dan berkumpul bersama dengan keluarga, itu semua karena Tuhan. Jadi kita harus menyadari kasih karunia dari Tuhan dan bersyukur akan anugerah yang Tuhan telah berikan dalam hidup saudara. Yang keempat, saudara, bagaimana kita mengenali kelemahan kita? Yang terakhir adalah kita harus mengandalkan Tuhan dalam kelemahanmu. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 berkata, sebab itu tidak terlebih suka bergemah, bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kita harus sadar akan kekurangan diri kita, dan kita harus mengakuinya di dalam hadapan Tuhan, sehingga membuka kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya dalam hidup saudara. Artinya ketika kau sedang lemah, ketika kau sedang punya pergumulan, ketika sedang ada tantangan yang berat dalam hidup saudara, andalkanlah Tuhan di dalam segala hal. Bukan mengandalkan orang lain, bukan mengandalkan atasanmu, bukan mengandalkan saudaramu, bukan mengandalkan kekuatanmu, tetapi andalkanlah Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ada kutuk yang didapatkan dalam hidup saudara kalau saudara andalkan manusia. Kutuk dari Tuhan itu bisa saudara sakit, bisa semua yang kau lakukan gagal, tidak berhasil, ya, bisa keluargamu hancur berantakan karena kau tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan orang lain, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan dan kehebatan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jangan jadi orang yang congkak, jangan jadi orang yang sombong. Saudara, hidup saudara akan hancur kalau saudara sombong. Ya, hidup saudara akan jatuh kalau saudara sombong. Kemampuan, kehebatanmu, hartamu saat ini itu hanya sementara. Dan ketika saudara sombongkan itu, nggak bakal lama hidupmu juga kan Tuhan jatuhkan kembali di kondisi yang paling bawah. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kenali kelemahanmu, akui kelemahanmu, datang kepada Tuhan supaya Tuhan akan menguatkan hidup saudara. Andalkan Tuhan dalam setiap kelemahan saudara, maka kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidup. Ya, jangan sombong, jangan tinggi hati. Karena orang yang tinggi hati, Amsal berkata, dia akan mengalami kehancuran dan kejatuhan. Amin. Hari ini biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita adakan pujian segala perkara penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan. Tak pernah dia mengecewakan, tak pernah dia
dapat mengganggu. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus sedang yang sangat tetap percaya, tetap percaya. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman menguatkan kami agar kami dapat mengakui kelemahan di dalam hidup kami. Kami tahu kami bukan manusia yang sempurna. Kami memiliki banyak kekurangan, banyak kelemahan yang kami hadapi saat ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin selalu mengandalkan Tuhan. Kami ingin selalu merendahkan diri dan mengakui kelemahan kami Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendirian tanpa kasih-Mu. Kami tidak bisa melangkah tanpa pertolongan dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, hari ini kiranya kekuatan dan pertolongan Engkau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu kami
banyak pergumulan dan kekurangan. Tapi sekarang waktunya Tuhan. Kami lebih lagi berharap dan percaya kepada Terima kasih buat setiap firman yang sudah kami dengar. Firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi terang, dan firman-Mu mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat bersuka. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Begini, amin. Saudara, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara yang jangan sebelum kita di dalam Tuhan. Haleluya. Saya memberikan bagian dalam firman-Nya bagi kita akan tetap terus beribadah di tempat ini jam 7 pagi. Bapak Ibu Saudara boleh datang tempat ini GBI Sanggala Kabu, boleh melihat YouTube, boleh melihat Facebook kita di sana ada halaman. Mari bersama-sama merasakan hadirat dan dosa Allah. Boleh undang saudara pemater. Haleluya. Dan minggu depan juga ada ulang tahun pun ya GBI Sanggala Kaboya pusat kita. Bapak Ibu Saudara juga boleh datang ke sana bersama-sama jam 4 sore. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti PDP Ishak Hasibuan boleh bawa kita di dalam doa berkat. Segala berkat akan tercurah di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menerangkan sahabat, tetap percaya Tuhan segala berkat.
gereja mereka tempat ini semuanya berjalan semuanya karena kebaikan Tuhan Yesus. Berkati selalu gerejamu untuk mendatangkan dan menyelamatkan banyak jiwa di daerah ini Tuhan. Berkati hambamu Gembala Sidang Bapak PDM Enos Hasibuan yang Tuhan percayakan untuk menjadi gembala di tempat ini. Kau rapi dengan kuasa dari-Mu ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan berkati para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani di gereja di tempat ini. Tuhan berkati keluarga, pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh hamba Tuhan. Saja bersyukur Tuhan, semoga karena kebaikan Tuhan dan kami yang hadir di tempat ini kami percaya bahwa kemurahan Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan yang melimpah dulu sekarang sampai selamanya. Dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna pada hari ini dari keluar masuk kami dan sampai akhir hidup kami tetap setia dan mengadakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami berpisah dan kembali pulang ke rumah kami masing-masing, kami akan menerima berkat dari-Mu ya Tuhan Yesus. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Dengan iman dan percaya berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu. Tuhan akan mengangkat engkau semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, menjadi berkat, menjadi terang. Maka pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus yang manis, yang indah, yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kita, dulu, sekarang, sampai selamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di kerajaan surga.